Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA kelas 11. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memilih duduk dan sama-sama membaca doa surat Al-Fatihah. Ya, membaca doa dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab 1.2, pentingnya taat terhadap aturan. Sebelum kita mulai materi hari ini, yuk sama-sama kita review materi sebelumnya. Apa sih materi sebelumnya? Pada materi kemarin, kita telah mempelajari Quran surat An-Nisa ayat berapa yang ingat? Iya, ayat 59. Surat itu menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk taat terhadap aturan, baik taat kepada Allah, kepada Rasulullah, maupun kepada ulil amri atau pemimpin dan pemerintah. Ya, nah hari ini kita akan mempelajarinya lebih dalam. Setelah kemarin kita mempelajari ayatnya, yuk sama-sama kita kupas. Apa sih pentingnya taat terhadap aturan? Perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini Ibu mau tunjukkan ada peta konsep. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian pentingnya taat terhadap aturan. Yang kedua, menerapkan perilaku mulia dari sikap kita yang taat terhadap aturan. Yang ketiga adalah rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Kita mempelajari pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah dan sebagainya. Taat juga memiliki arti tidak berlaku curang dan setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat kepada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat oleh nabi atau rasul, kemudian pemimpin atau yang lainnya. Di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat juga terdapat aturan. Di mana saja kita berada tentunya ada aturan di sana. Gitu. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Betul. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian di atas perintah yang Allah berikan kepada kita ada perintah atau aturan yang dibuat oleh Rasulullah, betul, yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin atau pemerintah. Nah, baik pemerintah pusat atau negara, pemerintah daerah, maupun pemimpin yang ada di keluarga kita. Apapun aturan yang telah dibuat oleh seseorang, jika itu baik, maka kita harus mentaati aturan itu gitu. Nah, kenapa sih Allah membuat aturan, Rasulullah membuat aturan, pemerintah membuat aturan, ayah kita membuat aturan di rumah gitu. Tentunya bertujuan untuk mencapai ketentraman, ketertiban, apalagi kemaslahatan atau kebaikan pada diri kita sendiri. Allah mewajibkan kita atau membuat aturan terhadap manusia dan umat muslim tentunya. Membuat aturan wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib pergi haji bila mampu. Nah, kenapa sih? Ya karena tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri gitu. Iya betul. Contoh kecilnya, kenapa sekolah membuat aturan? Kenapa harus masuk jam 6.30? Kenapa harus menggunakan seragam? Kenapa harus hormat kepada guru? Tentunya untuk menciptakan suasana atau lingkungan sekolah yang baik.
siswa yang taat terhadap aturan, siswa yang tertib, siswa yang patuh, kemudian guru juga yang mengayomi bagi siswa. Itulah fungsi dari aturan. Nah, betapa baiknya atau betapa indahnya jika kita sebagai muslim melakukan sikap ini, yaitu taat terhadap aturan. Betul. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, di slide berikutnya, yuk sama-sama kita baca. Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi dari terkecil sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar tidak akan tercapai kestabilannya tanpa ada seorang pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin, selama pemimpin itu tidak bermaksiat, akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Nah, coba kita lihat. Di setiap institusi tentu ada seorang pemimpin. Bahkan institusi terkecil sekalipun, yakni dimulai dari diri kita sendiri gitu, dari individu. Nah, kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Iya, betul. Jika sebuah institusi nggak ada pemimpinnya, bahkan jika diri kita tidak mampu menjadi seorang pemimpin untuk diri kita sendiri, maka apa yang terjadi? Diri kita akan terombang-ambing, tidak punya prinsip, tidak punya keteguhan yang akan membawa kebaikan untuk diri kita. Iya. Nah, maka dari itulah seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam setiap institusi, bahkan institusi terkecil pun, yakni diri kita, betul. Mulai dari diri kita, kemudian keluarga, kemudian lingkungan, kemudian apa lagi? Daerah, pemerintah pusat atau negara, tentu harus punya pemimpin, gitu. Nah, kita sebagai masyarakat atau sebagai rakyat tentunya wajib mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemimpin kita. Agar apa? Agar tercipta kemakmuran atau keamanan, ketertiban, kayak gitu. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, betul. Islam mendidik umatnya untuk menciptakan eh, ketentraman, keamanan bagi siapapun. Kalau kita tidak mentaati pemimpin kita, maka apa yang terjadi? Tentunya akan terjadi perlawanan, peperangan, pertumpahan darah, ya kan? Itu tidak menutup kemungkinan gitu. Makanya kita wajib taat kepada pemerintah selagi pemerintah itu tidak maksiat atau tidak zalim kepada Allah dan rakyatnya. Nah, mari kita ulas sedikit ayat berkaitan dengan taat terhadap aturan yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Ya, Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bacaannya sama-sama kita baca lagi yuk, biar dapat pahala lebih banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri pemerintah di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni merujuk kepada Al-Quran dan Rasul-Nya atau sunnahnya, merujuk kepada sunnah atau hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Iya, insya Allah apa yang sudah Allah berikan kepada kita, petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Quran, maksudnya
petunjuk yang ada di Al-Quran, petunjuk yang sudah Rasulullah berikan kepada kita, itu selalu membawa kita kepada kebaikan. Maka kembalikanlah segala sesuatu urusan ke kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian jika tidak ada di dalam hadis, di dalam Al-Quran, tidak ditemukan solusinya, maka kita merujuk kemana? Merujuk kepada ijma atau pendapat para ulama dan qiyas. Iya, betul. Kenapa ada betulnya? Nah, selanjutnya mari kita sama-sama membahas asbabun nuzul atau sebab turun ayat ini. Menurut Ibnu Abbas, keponakannya Rasulullah, seorang ahli tafsir. Menurut Ibnu Abbas adalah berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Samhi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah. Apa sih syariah? Syariah adalah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Nah, kemudian menurut As-Sadi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dalam syariah. Quran Surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan kepada kita untuk menaati perintah Allah, perintah Rasulullah, dan ulil amri. Nah, sebelum kita beranjak kepada pengertian ulil amri menurut para ulama, kita bahas dulu ini asbabun nuzulnya. Kenapa sih ayat ini turun ketika perang tidak dipimpin oleh Rasulullah atau Rasulullah tidak mengikuti perang itu? Kira-kira kenapa, Hayo? Iya, Allah memerintahkan para prajurit atau para umat muslim kala itu untuk menaati perintah pemimpinnya, perintah panglima perangnya gitu. Meskipun bukan Rasulullah, namun taatilah perintah panglima perang gitu. Karena pemimpin dari perang itu sudah mempunyai strategi atau pemikiran bagaimana nih kira-kira langkah yang tepat untuk dapat menangi peperangan ini seperti itu. Nah, iya, karena Rasulullah tidak ikut dalam perang itu, maka perintah Allah adalah memang betul. Yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasul. Dan yang ketiga, taatilah pemimpin. Pemimpin kamu. Gitu. Iya. Jadi, agar umat Islam tidak terpecah. Meskipun kita tidak menyukai pemimpin itu, atau ada sensitif-sensitif yang bersifat individual, tapi ketika kita menyangkut kepentingan orang lain, maka kita seharusnya mengikuti apa yang diarahkan oleh pemimpin. Nah, kalau tadi kita udah belajar asbabun nuzulnya, mari kita perhatikan lebih dalam lagi apa makna ulil amri menurut pendapat para ulama. Yang pertama ada ulama Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari. Pendapat beliau adalah arti ulil amri adalah umara, ahlul ilmi wal fiqh, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih, akan ilmu agama. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Yang kedua, pendapat menurut Imam Al-Mawardi. Ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri, yaitu umara, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan, pemerintah ya. Yang kedua, ulama dan fuqaha. Yang ketiga, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam perang itu, kan yang jadi pemimpin adalah para sahabat Rasulullah. Yang keempat, 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang pertama, dan Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang kedua. Yang ketiga adalah Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Imam Al-Maraghi pendapatnya adalah bahwa ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Nah, ini malah lebih luas gitu. Pemimpin seluruhnya patut kita ikuti, kita taati perintahnya, begitu. Nah, inilah pendapat-pendapat para ulama.
Nah, Ibu punya pertanyaan di sini. Mengapa kata taat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 hanya disandingkan kepada Allah dan Rasul-Nya? Ayo, kira-kira siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab dengan benar, Ibu kasih bonus nilai. Nah, Ibu kasih bocoran sedikit nih. Ayatnya tadi kan bunyinya kayak gini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya kan? Kalau kita perhatikan, kata taatnya hanya ada pada kata Allah dan Rasul, tapi tidak pada ulil amri. Kira-kira kenapa? Dijawab ya. Ada, ini dia jawabannya. Yuk sama-sama kita baca. Kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada ulil amri, apapun makna ulil amri yang kita pilih. Tadi kan ada pendapat-pendapat ulama yang menjelaskan bahwa ulil amri itu adalah sahabat, atau ada lagi yang bilang sahabat yang dua aja, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ada lagi yang bilang pemerintah atau pemimpin secara umum, atau pemimpin yang mengurusi hal-hal duniawi gitu, pemerintah lah hitungannya ya. Nah, ada lagi yang bilang ulil amri itu ulama yang mengerti fikih, ilmu-ilmu agama. Bebas. Apapun ulil amri yang kita pilih pengertiannya itu boleh. Namun perlu diperhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak digandengan dengan kata taat. Sebagaimana kata taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini Abi Quraish Shihab, Mufassir Indonesia, memberi ulasan yang menarik. Ini dia jawabannya. Tidak disebutkannya kata taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan atau bersyarat kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila perintah itu bergandengan atau apabila perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasulnya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Misalkan, mereka menyuruh kita untuk tidak sholat 5 waktu, atau mereka menyulitkan urusan-urusan rakyat, maka kita patut atau perlu untuk tidak mengikuti aturan mereka gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai sudah kita pada pengakhir materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, apa yang kalian pelajari dapat dimengerti dan bermanfaat untuk menjadi tuntunan dalam hidup kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus belajar online-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.